Usaha termegah adalah doa. Sebab yang kita libatkan di dalamnya adalah pemilik alam raya. Kurma Kuliah Ramadan bersama saya Faris Beki di channel Cerita Untung. Hari keempat kita membahas satu pertanyaan. Gimana caranya dosa kita yang ke belakang juga diampuni di bulan Ramadan? Ini menarik sebab berarti yang bertanya faham dong dengan hadis yang sangat terkenal bahwa puasa Ramadan itu membuat kita diampuni dosa-dosa yang sudah lalu, yang sudah kita lakukan. Tapi bagaimana dengan dosa-dosa di hari yang akan datang? Bisa nggak sih kita dapatkan itu di bulan Ramadan? Saya tulis ini di dalam The Days pada hari keempat itu, Beyond Maghfirah. Beyond Maghfirah artinya sesuatu yang melampaui maghfirah. Jadi apakah keampunan yang kita dapatkan di bulan Ramadan adalah puncak dari hadiah yang Allah berikan kepada hambanya? Ternyata tidak. Ada hadiah yang lebih besar lagi, yaitu Itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Dalam hadis riwayat Ahmad yang dihasankan oleh Al-Albani, Nabi SAW menyebutkan inda kulli fitrin utaqa minan nar. Pada setiap berbuka puasa, waktu berbuka puasa, terdapat orang-orang yang dibebaskan dari vonis neraka. Apa maksud itqun minan nar? Teman-teman sekalian, ini yang membuat kita jadi faham bedanya. Walaupun seseorang sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada dosa-dosa yang telah dia lakukan, dia tetap butuh tuh itqun minan nar. Bagaimana penjelasannya? Itqun artinya bebas. Jadi seseorang itu sudah divonis, kamu itu vonisnya neraka. Lalu kemudian dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak jadi masuk neraka. Orang Arab yang dermawan, kaya dan baik hati, itu ketika dia membebaskan hambanya, itu juga menggunakan kata itqun tadi. Abu Bakar As-Siddiq misalnya diberi gelar Al-Atiq karena gemar memerdekakan seorang hamba. Artinya, dulu statusnya adalah hamba saya, lalu merdeka, bebas dari status hamba itu. Begitulah itqun minan nar, berarti seorang itu sudah divonis neraka, tapi kemudian dia bebas dari vonis itu. Bagaimana cara mendapatkan itu? Nah, bagaimana hubungannya dengan pertanyaan tadi? Gimana sih dosa kita yang ke belakang, yang akan datang juga diampuni di bulan Ramadan? Caranya adalah bagaimana kita bisa memperoleh itqun minan nar. Setiap waktu berbuka puasa, Allah membebaskan hamba-hambanya dari vonis neraka. Bagaimana kita memahami bahwa itqun minan nar itu beda dengan maghfirah? Sebab maghfirah yang ada dalam hadis man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu hanya mengcover masa lalu, tetapi itqun minan nar juga mengcover masa yang akan datang. Sebab seseorang yang sudah Allah bebaskan, jadi ada hamba-hamba yang sudah dalam antrian masuk ke dalam neraka, lalu Allah ambil itu, Allah bebaskan mereka. Setiap hari di bulan Ramadan itu ada hamba yang Allah bebaskan. Artinya nggak mungkin masuk neraka tuh. Kalau tidak mungkin masuk neraka, berarti ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dosanya diampuni, yang sekarang dan juga yang akan datang, yang lalu juga yang akan datang. Karena mustahil kalau sekiranya di masa yang akan datang dia melakukan dosa lalu tidak diampuni oleh Allah, dia harus disucikan ke dalam api neraka. Sementara Allah Maha menepati janji, Maha dermawan, ya tidak sama dengan makhluknya. Sedangkan tuan-tuan, majikan-majikan orang Arab dulu yang sangat dermawan, ketika dia memerdekakan hambanya, mustahil ketika dia sudah memerdekakan seseorang, dia berkata, kamu tidak jadi deh dapat status itq, kamu dibebaskan dari status hambamu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan ilustrasi begini. Jika di bulan Ramadan tahun ini Anda diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, jika di bulan Ramadan tahun ini Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu, maka selamat. Artinya dosa-dosa itu sudah diampuni oleh Allah. Tetapi setelah Ramadan
kita kan kembali hidup normal. Kita juga bukan menjadi maksum karena dosa kita diampuni. Artinya mungkin kita melakukan dosa kembali pasca Ramadan. Sementara Ramadan tahun ini, dosa-dosa kita diampuni yang lalu. Mulai Ramadan ini dan hal-hal yang lalu dalam hidup kita. Tapi ketika kita hidup di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, lalu seorang meninggal dunia sebelum Ramadan tahun berikutnya, misalnya di bulan Sya'ban, dia tetap dihisab tuh dari bulan Syawalnya sampai bulan Sya'bannya. 11 bulan itu tidak di-cover oleh ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, sebab itu cuma masa lalu. Tetapi kalau seseorang memperoleh itqun minan nar, dibebaskan oleh Allah dari vonis neraka, artinya kamu gak bakal masuk neraka. Berarti yang 11 bulan sisa ini juga di-cover oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengampunannya di-cover oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana skenarionya? Setidaknya ada 2 skenario. Yang pertama adalah hamba yang tahun ini mendapatkan status itqun minan nar, dibebaskan oleh Allah dari api neraka, maka setelah Ramadan nanti dia tidak lagi melakukan dosa-dosa besar. Dia hanya dalam tanda petik melakukan dosa-dosa kecil yang diampuni oleh banyak amalan-amalan yang memiliki keutamaan diampuni dosa-dosa. Misalnya ketika dia berwudu, berjalan ke masjid ya, dan melakukan amal-amal baiknya, maka dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia juga tidak masuk neraka. Atau skenario kedua, dia mungkin melakukan dosa besar setelah Ramadan, tapi dia tidak mungkin meninggal dunia sebelum dia taubat. Jadi kalau seseorang sudah mendapatkan itqum minan nar, lalu setelah itu dia melakukan dosa besar, maka ada jaminan dari Allah, sebelum wafat kamu mesti sempat bertaubat. Ada jaminan dari Allah, kamu bakal memperoleh husnul khatimah. Kenapa? Kalau dia melakukan dosa besar lalu tidak sempat bertaubat, dia masuk neraka dong. Sementara Allah sudah jamin hamba ini dibebaskan dari api neraka. Jadi ada jaminan tentang husnul khatimah di situ. Ini yang kita sebut dengan beyond maghfirah. Satu yang melampaui maghfirah. Bagaimana Allah menjamin husnul khatimah seseorang. Semoga Ramadan tahun ini kita memperoleh status itu. Kita menjadi hamba yang dibebaskan Allah dari api neraka itu. Lalu ada pertanyaan menarik ini. Dosa apa saja sih yang diampuni ketika kita puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Jumhur ulama melihat yang dimaksud dengan diampuni dosa-dosa itu hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, jadi dosa itu terbagi 2. Ada as-saghair, dosa-dosa kecil, ada al-kabair, dosa-dosa besar. Yang dimaksudkan dengan hadis Nabi, diampuni semua dosa yang telah lalu, itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kenapa? Sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtanabatil kabair. Ini hadis Muslim. Coba lihat cara kita memahami hadis ya. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara amalan-amalan itu. Selama seseorang meninggalkan dosa besar, meninggalkan al-kabair. Berarti yang dimaksud dengan takfirat atau mukaffirat, hal-hal yang menghapus dosa karena amalan-amalan tadi, hanya jika seseorang meninggalkan dosa-dosa besar atau al-kabair. Mana itu dosa besar? Dosa besar itu dosa yang Allah sebutkan ancamannya di akhirat. Atau seorang yang sudah dapat merasakan laknat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, atau ada kata-kata tentang hukuman tentang dosa itu berarti dosa-dosa besar. Dia butuh memang taubat dari kita. Sementara dosa-dosa kecil itu cukup dengan melakukan amalan-amalan baik, maka dia akan menghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan tadi. Tapi ada pertanyaan ketiga nih hari ini, Masya Allah banyak pertanyaan masuk.
Apa sih ciri dosa-dosa itu diampuni? Bagus sekali ya. Ini biar menjadi muhasabah bagi kita. Apakah benar dosa-dosa kita ini diampuni atau tidak? Sebenarnya teman-teman, jika kita benar dalam taubat, benar dalam ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun itu. Artinya ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan dulu. Jangan putus asa dengan rahmat Allah karena Allah mengampuni semua dosa. Jadi Anda ketika melakukan jenis-jenis dosa tertentu, itu dosanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa-dosa besar. Tetapi ketika Anda putus asa diampuni apa tidak oleh Allah, itu dosa besar yang lain lagi. Sebab dosa besar itu bukan hanya terkait perbuatan-perbuatan fisik atau perkataan-perkataan lisan. Ada dosa besar di hati. Apa itu? Prasangka buruk kepada Allah, tidak ridho dengan takdir Allah, ya kan? Atau benci bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sesuatu yang lebih besar dari itu, atau beranggapan syariat ini tidak relevan. Itu bahkan menyebabkan kepada kekufuran, padahal itu adalah dosa hati. Lalu apa sih ciri-ciri dosa kita diampuni? Yang pertama adalah tentu saja ibadah kita itu menjadi lebih ringan. Sebab yang membuat kita berat beribadah itu adalah iman yang berkurang. Keimanan berkurang itu karena dosa yang kita lakukan. Jadi ketika seorang ulama ditanya, kenapa berat sekali mereka bangun sholat malam? Dijawab oleh alim itu, karena dosa-dosa yang kamu lakukan pada siang harinya. Jadi ketika kita dipenuhi oleh dosa, maka memang berat hati kita tergerak untuk melakukan kebaikan. Ciri kedua dosa diampuni itu adalah seseorang benar-benar terlepas dari dosa yang dia lakukan. Dia benar-benar tidak melakukan lagi. Dia benar-benar kembali dari apa-apa yang buruk yang dia lakukan itu kepada hal-hal yang baik. Jadi siapa yang bertaubat lalu kemudian kembali lagi kepada dosa itu dalil bahwa taubatnya itu tidak jujur. Taubatnya itu tidak benar-benar dari hati. Ciri yang ketiga adalah bertambahnya ketaatan dan istiqamah melakukannya. Jadi sholatnya semakin disiplin dan semakin khusyuk. Kuantitas dan kualitas meningkat. Zikirnya semakin banyak kepada Allah dan penuh dengan pemaknaan. Ciri yang keempat, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang tenang, dada yang lapang. Sebab Allah menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hati itu menjadi lebih tenang. Yang kelima, ciri dosa-dosa diampuni adalah jiwa kita itu lembut, mudah menangis, khusyuk ketika ingat dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi semakin engkau menjadi sensitif terhadap dosa, ketika engkau mengingat masa kelammu di masa-masa yang lalu, itu berarti bahwa insya Allah dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah dia merasakan ada beda antara dulu ketika bergelimang dengan dosa dengan tidak. Makanya dia menjadi lebih wara, lebih berhati-hati, takut sekali jatuh kepada yang haram, bahkan dia menjauhi yang syubhat. Jadi kalau bertambah rasa alergi terhadap dosa dan kesalahan, itu tanda yang sangat kuat bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan kali ini kita meminta kepada Allah, Allah ijabah. Kita memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Semua bahasan-bahasan setiap hari di Kurma dapat kita baca lebih dalam lagi dalam buku The Days. Dan ada terbitan spesial untuk Hijrah Fest, teman-teman bisa pesan. Jadi budayakan juga membaca. Bulan Ramadan ini bulan yang paling baik untuk meningkatkan keilmuan kita. Dan buku ini full quote dan penuh motivasi, sehingga biasanya orang juga bukan membeli untuk dirinya, tapi juga hadiah bagi keluarganya. Hadiah yang paling baik infak di bulan Ramadan adalah ilmu, di antaranya dengan berbagi buku yang bermanfaat. Mari bersama-sama merasakan aroma Ramadan yang berbeda tahun ini. Sebelum berbuka dengan kurma, kita juga sama-sama menjadikan Ramadan lebih bermakna dalam program Kurma Kuliah Ramadan bersama saya Faris Beki di channel Cerita Untung. Ikuti terus tiap hari dan selamat bersama-sama bertransformasi
menjadikan hidup kita lebih baik dan berarti.